Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Vivin Hairunisa dengan NPM 1951030231, kelas akuntansi syariah semester 5. Berikut adalah soal laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Diketahui pada 1 Januari 2020, PT Kalbe Farma mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Dexa Medica senilai Rp414.000 dan kepentingan non-pengendali senilai Rp276.000. Saat itu nilai buku PT Dexa Medica yaitu Rp450.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku kendaraan, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Ini adalah tabel. Bisa kita lihat nominal-nominal dari kendaraan, kemudian hak paten, peralatan, goodwill, selisih. Nah, di sini kendaraan nominalnya adalah Rp100.000 dengan sisa umur ekonomis berupa 0 atau kosong, hak paten Rp170.000 dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, dan peralatan Rp40.000 dengan sisa umur ekonomi 2 tahun, dan goodwillnya Rp50.000 dengan selisih total Rp280.000. Selama tahun 2020, PT Dexa Medical berhasil memperoleh laba sebesar Rp200.000 dan membagikan dividen tunai Rp50.000. Berikut ini neraca saldo PT Kalbe Farma dan PT Dexa Medica per 31 Desember 2020. Bisa kita lihat, ini adalah neraca saldo PT Kalbe Farma dan PT Dexa Medica per 31 Desember. Ini dia ada aset lancar, investasi, entitas anak, merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, kewajiban, saham biasa, agio saham, dan ini juga sudah diketahui aset lancarnya di debit Rp950.000, dan di sini ada tanda tanya yang artinya ini adalah PR untuk kita atau yang akan kita bahas selanjutnya. Ini kemudian ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Transaksi hulur, pendapatan Rp300.000. Untuk realisasinya adalah Rp280.000 dan tersimpan masih Rp20.000. Kemudian ada BPP Rp180.000 dikurangi Rp170.000 dengan tersimpan Rp10.000. Begitu juga dengan transaksi hilir. Nah, apa sih yang akan kita lakukan untuk di soal yang barusan dibacakan? Ini yang pertama, kita akan mencari saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Kalbe Farma per 31 Desember 2020. Kemudian saldo investasi pada entitas anak PT Dexa Medica per 31 Desember 2020. Kemudian membuat jurnal eliminasi yang diperlukan dan membuat laporan keuangan konsolidasian serta transaksi istimewanya. Diketahui nilai bukunya senilai Rp450.000 dan nilai wajarnya Rp690.000. Artinya kita mencari berapa sih 70%-nya dari Rp450.000 untuk perusahaan induknya. Kemudian 30%-nya 30% dari Rp450.000 itu berapa sih untuk mengetahui nilai dari entitas anaknya. Caranya 70% ini dikalikan dengan jumlah nilai buku dan dihasilkan Rp315.000 untuk perusahaan induk. Kemudian 30% dikali Rp450.000
adalah 135.000 untuk entitas anak. Dan untuk nilai wajarnya 70% dikali 690.000 hasilnya 483.000, dan 30% dari 690.000 adalah 207.000. Kemudian kita mengetahui nilai hak paten dan peralatan setelah amortisasi dengan membuat tabel diferensial. Diketahui selisih bangunan senilai 100.000, hak paten 170.000, dan peralatan 40.000. Sedangkan untuk goodwill-nya 50.000, dan ini semua dijumlahin hasilnya adalah 280.000. Sedangkan dengan sisa umur ekonomis bangunan itu adalah 0 dan hak patennya 5 tahun. Dan untuk peralatan masih tersisa 2 tahun dan goodwill-nya 0. Setelah diamortisasi, nilai bangunan 0, kemudian hak paten memiliki nilai 34.000 dengan selisih ini dibagi 5. 170.000 dibagi 5 hasilnya adalah 34.000. Sedangkan untuk peralatan nilai amortisasinya yaitu 20.000 dengan 40.000 ini dibagi dengan 2 hasilnya 20.000. Dan untuk goodwill 0 atau kosong, dan amortisasi ini dijumlahkan 34.000 dikurang 20.000 adalah 14.000. Kemudian untuk mengetahui kepemilikan induk, caranya adalah 70% ini dikalikan dengan 34.000 ini. Berapa sih 70%-nya dari 34.000? Dan ternyata hasilnya adalah 23.800. Kemudian untuk peralatan induknya yaitu 14.000. 14.000 itu dihasilkan dari 70% dikali 20.000 hasilnya 14.000. Dan untuk non pengendali sama saja, yang ini dihasilkan dengan 30% dikalikan dengan ini nilai amortisasi. Untuk peralatan non pengendali dihasilkan 6.000 ini juga sama, 30%-nya dari 20.000. Sekarang kita jumlahkan ini, dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian 10.200 dikurang 6.000 sama dengan 4.200. Nah, ini dapatnya dari mana sih 196.000? Kalau misalnya ini dijumlahkan kan nggak mungkin menghasilkan 196.000. Nah, 196.000 ini dihasilkan dari 70% dikali dengan total selisih, dihasilkan 196.000. Dan untuk non pengendalinya 30% dikalikan dengan 280.000 menghasilkan nilai 84.000. Kemudian ada transaksi hulu dan hilir. Nah, transaksi hulu dan hilir diketahui pendapatannya berjumlah 300.000 dengan realisasi 280.000. Yang tersimpan adalah 20.000. Dan BPP berjumlah 180.000 dengan nilai realisasinya 170.000. Dan diperoleh nilai tersimpannya adalah 110.000. Begitu juga dengan keuntungan. Keuntungan 120.000 dikurang 110.000 menghasilkan ini. Jadi tersimpan ini dihasilkan dari jumlah ini dikurang dengan jumlah realisasi menghasilkan ini. Ini juga sama yang BPP. BPP 180 dikurang 170 adalah 10.000. Dan untuk keuntungan 120.000 dikurang 110.000 sama dengan 10.000.
Untuk transaksi hilir juga sama. Pendapatannya 80.000 dengan nilai realisasinya 40.000, yang tersimpan adalah 40.000. 80.000 dikurang 40.000 sama dengan 40.000. Kemudian untuk BPP ini sama juga 40.000, dikurang ini realisasi 25.000 sama dengan 15.000. Dan untuk keuntungan 40.000 dikurang 15.000 sama dengan 25.000. Selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui. Diketahui di soal labanya yaitu sebesar 200.000 dengan akun ini. Dan sekarang kita mencari nilai dari laba yang diakui untuk induk dan non pengendali. Diketahui juga induk itu kan 70% dan untuk non pengendali 30%. Labanya adalah 70% kali 200 sama dengan 140.000. Untuk non pengendali juga sama, 30%-nya dikali dengan 200.000. Hasilnya adalah 600.000. Untuk hak paten, induk dan entitas anak, kemudian juga dengan peralatan induk dan non pengendali juga, ini tuh diambil dari penghitungan sebelumnya, yaitu dari sini. Bentar. Nah, dari sini ini 23.800 sama 1.200. Itu sama, yang peralatannya juga mengambil dari sini. Itu sama kan, 23.800, ini 10.200, ini 14.000 dan ini 6.000. Hulu persediaan 10.000. 10.000 ini dari mana sih? 10.000 ini dari sini, keuntungan ini, nilai tersimpan ini 10.000. Dan begitu juga dengan hilir. Hilir itu karena hulu ini kan hanya untuk perusahaan induk saja, jadi di sini untuk non pengendalinya dikosongkan karena keseluruhan keuntungan ini dimiliki oleh induk. Nah, sedangkan untuk hilir ini 17.500 sama 7.500 ini didapatkan dari mana sih? Nah, ini tuh jumlah dari 25.000. 70%-nya dari 25.000 adalah 17.500 dan ini 30% dari 25.000 adalah 7.500. Kemudian kita jumlahkan, menghasilkan laba dibagikan untuk induk adalah 102.700. Sedangkan untuk non pengendalinya 48.300. Kemudian kita menghitung nilai investasi atas PT Anak. Diketahui saldo awal 70% dikali 690 adalah 414. Dan ini non pengendali 30% dikali 690 adalah 276.000. Dan untuk labanya kita mengambil dari sini, laba yang dibagikan ini kita masukkan ke sini. Dan ini ini hasilnya. Jika dijumlahkan maka menghasilkan saldo investasi sebesar 481.000 dan 481.700 dan 2061 4830.
Kemudian kita pengecekan saldo investasi. Saldo investasi adalah 668.000 untuk induk dan non pengendali 426.000, untuk ekuitas 315.000, dan non pengendali 103. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja dari perhitungan kita sebelumnya tadi. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi sendiri, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Jadi kita masukkan saja nilai yang sebelumnya tadi ada di soal. Ini untuk modal saham biasa adalah 105.000, agio saham 95.000, dan saldo laba 250.000. Sedangkan di sisi kredit adalah 315.000 dikali untuk investasi PT Dexa Medica 315.000, dan untuk kepentingan non pengendalinya 135.000. Ini dilihat dari mana sih? Ini tuh dilihat dari 70%-nya dari 450 adalah ini 315, dan 30% dari 450 adalah 135. Kemudian untuk eliminasi saldo investasi, efek diferensial untuk kendaraan, hak paten, goodwill. Kendaraannya 80.000, hak patennya 150.000, dan goodwillnya 50.000. Untuk pencatatan di sisi kredit, peralatan yaitu 40.000, investasi PT Dexa Medica 160.000, dan 72.000 untuk kepentingan non pengendali. Penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial, yaitu adanya beban amortisasi atas hak paten senilai 30.000 dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 20.000. Sedangkan di sisi kreditnya ada akumulasi amortisasi hak paten senilai 30.000 dan beban penyusutan 20.000. Kemudian eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak di sisi debit adalah 102.700, kreditnya 102.700. Untuk pendapatan non pengendali senilai 48.300, dan untuk kreditnya juga 48.300. Kemudian eliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi Dexa Medica yaitu 30.000 di sisi debit, dan untuk dividen 30.000. Kepentingan atas dividen 20.000. Kemudian eliminasi transaksi persediaan. Eliminasi transaksi hulu yang telah direalisasikan, yaitu pendapatan penjualannya adalah 280.000, dan BPP-nya di sisi kredit adalah 280.000. Kemudian hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan atas BPP dan persediaan, yaitu 20.000. Kemudian eliminasi transaksi persediaan hilir, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, pendapatan penjualan atas BPP yaitu 28.000. Hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan atas BPP dan persediaan yaitu 40.000. Dan semua ini dijumlahkan. Maaf, ini sampai ke bawah sini.
dijumlahkan ini sampai bawah, dijumlahkan sampai sini, dijumlahkan, dan hasilnya adalah 1.349.000, dan sisi kreditnya juga sama, dijumlahkan, hasilnya juga sama, jadi balance. Kemudian kita akan membuat kertas kerja. Tadi yang neraca, kemudian jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kita menghitung saldo konsolidasi. Kita dengan melihat membuat laporan laba rugi konsolidasian PT Kalbe Farma dan entitas anak per 31 Desember 2020 dan laporan perubahan modal PT Kalbe Farma dan entitas anak per 31 Desember 2020. Untuk laporan laba rugi konsolidasian PT Kalbe Farma dan entitas anak per 31 Desember 2020 sendiri, penjualannya senilai 1.800.000, pendapatan penjualannya 364.000, dan beban pokok penjualan senilai 521.000, laba kotor 915.000 dikurangi dengan ini beban penyusutan, beban amortisasi, laba bersih konsolidasi, kemudian didistribusikan ke pendapatan non pengendali, laba bersih entitas pengendali ini, dan ini juga laporan perubahan modal. Ada saham biasa, agio saham, saldo laba tahun 2020, dividen 2020, saldo laba per 31 Desember, modal kepentingan pengendali, kepentingan non pengendali, modal per 31 Desember 2020. Di sisi kredit, saham biasanya senilai 500.000, agio saham 234.000, dan sisi debit saldo laba 550.000, laba tahun 2020 174.000. Sedangkan dividen 2020 sisi dicatat di sisi debit 125.000. Saldo laba per 31 Desember adalah 599.000 di sisi kredit, dan modal kepentingan pengendali 131.330.000 di sisi kredit, dan kepentingan non pengendali dan modal per 31 Desember juga di sisi kreditnya. Kemudian ada laporan posisi keuangan PT Kalbe Farma dan entitas anak. Ini adalah perhitungan yang sebelumnya juga sudah dihitung tadi, hasilnya adalah 3.140.000, dan untuk ini juga hasilnya 3.140.000. Total aktifanya segini, dan total liabilitas dan ekuitasnya juga 3.140.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.